wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, di sini siapa yang mau masuk? Indri. Andi siapa? Indriani. Oke, kenapa Indriani? Malas, Bu. Kamu domelan, Bu. Di mana? Tanon. Iya, benar. Di Pelupuk, Bu. Oh iya, pelupuk. Oh, Pelupuk, Bu. Ya, oke. Sebelum mempelajari materi hari ini, berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ketua kelas Mbak Vita dimohon untuk memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke. Di sini siapa yang siapa yang tahu siklus air? Nggak tahu. Dikeluarkan buku catatannya ya. Iya, catat. Jadi siklus air adalah proses perpindahan air dibaca bersama ya anak-anak. Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi, diulang terus menerus. Ya benar. Di sini buat media nih. Di sini siapa yang tahu apa itu infiltrasi? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Ya. Infiltrasi itu adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Selanjutnya air tersebut menjadi danau, sungai, berkumpul menjadi satu. Waduh gitu, Bu. Ya, waduh. Terus waduh di Sumungkep. Di mana itu? Benar. Selanjutnya air tersebut berevaporasi, penguapan air karena ada matahari, panasnya matahari. Siapa di sini yang pernah menjemur pakaian membantu ibu? Saya. Ya itu kan pakaian pertama kan basah ya. Ya. Kenapa bisa menjadi kering? Ada yang tahu nggak? Karena ya benar Mbak Gita, karena air dalam pakaian tersebut menguap, jadi pakaiannya menjadi kering. Terus setelah evaporasi adanya kondensasi, yaitu uap air menjadi titik-titik dan menjadi awan. Yang pernah minum es di gelas siapa? Saya. Itu kenapa di dalam di luar gelas itu ada titik-titik air? Embun. Ya, karena mengembun itu ya. Terus siapa yang mau menuangkan air di dalam kuali? Saya. Betul aja. Mau semua. Saya banjir. Nggak boleh ya. Gak boleh saya. Iya. Ayo siapa? Mau semua ada semua. Iya, banjir.
Ini apa? Jadi apa Nana? Jadi adalah presipitasi, turunnya hujan dari awan ke bumi. Kok awannya nggak hitam? Ya karena Ya lupa. Aku baru ngampet. ini Lembut nanti kelihatan Bu. Ya, Gerimis itu Bu. ini gerimis ya karena ya Apa Bu? oke. Ya. Terus habis hujan nanti kembali lagi merasa ke dalam tanah, terus Kok kali? ya ke sungai atau ke waduk seperti tadi, diulang terus menerus. Apakah sudah paham? Sudah paham Bu. Untuk sekarang kita akan bernyanyi ya Nana. Ya. Apa itu Bu? Nyanyi tentang siklus air. Kita nyanyi dulu ya Nana. Iya, Bu. Nadanya yaitu naik beca. Oke, sambil berdiri dong Bu. Oh ya, sambil berdiri, ayo. Ayo. Tahukah kamu bahwa Oke, jadi kita bernyanyi nada naik beca. Ya Bu. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air diperbarui itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Mulai integrasi perputaran air yang terjadi terus menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itu adalah seria siklus air. Oke dulu ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan mendapatkan LKPD yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ini berhitung 1 sampai 5 ya untuk kelompoknya. Ya Bu. Dari Mbak Gita dulu berhitung. 1, 2, 3, 5. Mbak Tata 1, 2, 5, 1, 3. Oke. Oke. Ini Bu bagikan ya untuk kelompok 1. Kelompok 2 sama kelompok 3. Ya sih cuma sendiri pas kita. Sudah Bu. Oke sudah. Sudah. Di sini Ibu akan Sesi 1.
memilih angka. Nanti yang ibu pilih angkanya maju ke depan ya. Ya, Bu. Nomor 5. Saya Bu. Saya siapa? Saya. Oh ya. Bulannya Enggak ada. Nanti ya. permen. Nanti makan bareng ya? Ada dong. Pengen. Hadiahnya Bu. Gacuan kan. Siapa dulu, Bu? Oke, nomor 1 dulu. Berarti Nabila. Siklus air. Jalan beraspal menutup permukaan tanah sehingga air hujan sulit meresap ke tanah. Akibatnya cadangan air ke tanah berkurang dan aliran air ke permukaan meningkat. Ya. Gambar kiri banyak pohon membantu siklus air karena pohon menyerap air membantu proses penguapan. Oke. Untuk kelompok kedua, saya Mbak Ina. Ya, ini saya akan Baru kerja mana? proses siklus air yang Ya. Dari koleksi air hujan kumpul di sungai, laut, dan danau, lalu naik ke atas, yaitu evaporasi penguapan air karena panas matahari. Ke atas ya. Yaitu kondensasi, uap air naik ke udara, mendingin, berubah jadi awan. Dengan terakhir presipitasi, yaitu awan penuh dengan air akan menurunkan hujan ke bumi. Oke, selanjutnya kelompok 3 Mbak Reta. Selanjutnya yang gambar ini termasuk Awan turun hujan. turun hujan, Ya. presipitasi. Ya, terus Ini air masuk ke dalam tanah, infiltrasi dan kumpulan air. Ya, terus ada Hujan, airnya menguap ke awan, ya. itu kondensasi. Yang terakhir air menguap ke matahari, evaporasi. Oke, kita kasih tepuk gujuk ya, Nana. Iya. Tepuk gujuk. G-O-D-J-O-B, good job, asik, good job, Sudah paham anak-anak untuk siklus air? Sudah, Bu. Jadi di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi dikerjakan di rumah ya. Ya. Oke, ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengajar kelas 4 mengenai menghitung volume dengan satuan tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi habis pelajaran apa anak-anak? Siklus air. Oke, sekarang bukunya dimasukkan ya. Iya. Bukunya matematika dikeluarkan. Iya, Bu. Kok pada lemes sih apa ya? Iya. Yang nggak masuk siapa nih? Anggret. Ibu punya tepuk biar kalian semangat. Tepuk apa itu, Bu? Namanya tepuk es jus. Bentar. Aneh-aneh kedinginan nanti. Gak apa-apa, dia unik. Tepuk es jus diperhatikan dulu. Tepuk es jus. Ting tang ting tang jus. Lagi ya. 2 kali tepuk es jus. Ting ting. Dua kali tepuk es jus. Ting ting tang tang ting ting tang tang jus.
aku mau tanya, kalian biasanya kalau di rumah menghitung tinggi itu pakai apa? Kecuali pakai pengukur ya? Pakai ini jengkal tangan. Nah, terus kalau kaki lah. bisa. Terus biasanya kalau mengukur air pakai apa? Pakai gelas gayung. Ya, pakai gelas bisa. Oke, hari ini kita belajar tentang satuan tidak baku. Kalian pada tahu nggak satuan tidak baku itu apa? Tidak. Ibu jelasin ya. Satuan yang tidak memiliki standar tetap atau berbeda. Terus kalian tahu nggak volume itu apa? Tahu. Oke. Volume adalah ukuran seberapa banyak ruang yang dapat diisi oleh suatu benda. Oke, dibaca bareng-bareng anak-anak. Satuan yang tidak memiliki standar tetap atau berbeda. Terus Volume ukuran seberapa banyak ruang yang dapat diisi oleh suatu benda. Oke, di sini ibu punya contohnya ya. Ini namanya apa? Bangun apa? Tabung. Oke, sekarang ibu isi ya. Berhitung bareng-bareng. Ini isinya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti isinya berapa? 8. Karena biasanya tidak sesuai ya, karena berbeda-beda isiannya. Ada yang mau nyontohin lagi? Satu orang aja, satu orang. Ada. Bisa. Bisa, boleh bisa. Ya. Gimana, Bu? Hitung bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti isinya berapa? Tunjukin ke teman-temannya. Isinya 8, teman-teman. Ya. Udah mulai paham ya? Sudah, Bu. Sekarang ibu punya soal. Apa itu, Bu? Apa, Bu? Bentar. Terbagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Ya. Bu. Oke, kelompok pertama kelompok Anur ya. Kelompok 2 Ambo. Kelompok 3 apa? Sama melon nih. Ini yang mana, Bu? Bentar ya. Oh ya.
main? Ya, boleh. Bu, siap main HP Bu. Rono, mau ikut kelas ini ya? Iya Bu. Nanti kalian bergiliran ya kelompoknya. Udah belum anak-anak? Sudah Bu. Oke. Setiap kelompok perwakilan maju ya. Ya, Bu, ini dibuka Bu? Enggak. Oh. Di depan Bu. Oh, sudah dimakan anak tahu ya. Ini dia Bu dimakan itu baru bisa dimakan ya. Ini siapa yuk? Bu ini Milo atau Bu? Kebesaran sekali. Yuk, bisa maju perwakilan yuk. Kelompok salah. Kenapa ini? Epic. Sama semua. Kan ada perbandingannya nanti itu. Oke. Ayo katakan. Nama wadah ini. Oh ini wadah pertama. Bentuk bangun ruangnya. Apa sih kubus? Jumlah kubus satuannya 8. Terus wadah kedua, nama bentuk bangunan balok, jumlah kubusnya ada 24. Wadah ketiga tabung, jumlahnya ada 12. Kasih tepuk tangan buat Mbak Pita. Untuk wadah pertamanya bangun ruangnya balok, jumlah kubusnya 8. Wadah keduanya tabung, jumlah kubusnya 12. Wadah ketiganya kubus, jumlah kubusnya 24. Oke, kasih tepuk tangan buat Lucia. Oke, kalian udah mulai paham ya anak-anak? Jadi kesimpulannya tadi apa? Satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak memiliki standar tetap atau berbeda. Terus volume itu apa? Volume merupakan seberapa banyak uang yang dapat diisi oleh suatu benda. Oke, sekarang ibu punya soal buat kalian dikerjakan di rumah ya. Iya Bu. Oke, sekian pembelajaran ibu hari ini ya. Iya Bu. Kita ketemu lagi minggu depan ya anak-anak. Iya Bu. Berdoa dulu yuk sebelum pulang yuk. Iya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar kelas 3 materi wujud benda dan perubahannya. Mata pelajaran IPAS. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belum memulai pembelajaran hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa itu? Sama Rama sama Gani. Saya Bu. Mana mereka? Mereka bolos mancingnya. Ya bertiga mancing. Aku mau ikut naik gunung. Anu mancing. Ya jangan dicontoh ya kalau pembolos nggak boleh. Iya Bu. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. 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 Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Anak-anak tahu nggak kita belajar apa hari ini? Tidak. Ini wujud benda dan perubahannya. Apa itu, Bu? Ya, kita belajar bersama-sama ya. Ya. Ini wujud benda umumnya ada 3, yaitu yang pertama wujud padat. Benda padat memiliki bentuk dan juga volume yang tetap. Contohnya apa kira-kira benda padat di kehidupan sehari-hari? Pipi. Kulkas. TV, kulkas, Pintu. meja, kursi, pintu, ya benar. Lalu lanjut yang kedua yaitu wujud cair. Benda cair memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya tidak tetap. Jadi bentuknya itu menyesuaikan tempat yang tempatnya dia gitu. Misal kalau air ditaruh di dalam gelas ya nanti bentuknya sesuai dengan gelasnya. Oh iya Bu. Contohnya apa benda cair? Minyak. Ya, air, oli, ya benar. Bensin. Lanjut yang ketiga wujud gas. Benda gas tidak mempunyai volume yang tetap dan juga bentuknya tidak tetap. Tuh, contohnya apa kira-kira? Asam. Ya, kentul itu termasuk gas. Nah, ini perubahannya. Benda itu bisa berubah wujudnya ketika dipengaruhi dengan panas, dia mengeluarkan panas ataupun dia diberikan panas gitu. Nah, ini peristiwa yang pertama yaitu mencair. Mencair terjadi saat benda padat dipanaskan hingga meleleh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa? Es batu. Es batu. Mentega. Ya, kalian pernah makan es krim? Pernah. Nah, es krim itu kalau kalian makan itu terus lupa dan itu kelamaan, itu biasanya es krimnya gimana? Mencair. Jadi es krim yang meleleh itu termasuk peristiwa mencair. Yang selanjutnya yang kedua yaitu membeku. Membeku terjadi saat benda cair didiamkan atau didinginkan. Contohnya gimana? Dalam kehidupan sehari-hari. Memasukkan air ke dalam freezer. Menjadi es, Bu. Benar. Lanjut yang ketiga, peristiwa menguap. Menguap terjadi saat benda cair mendapatkan panas dan berubah menjadi gas. Contohnya Air direbus menjadi uap air. Air direbus menjadi uap. Terus kalau kalian mau tahu itu baju kalau basah terus dikeringkan dijemur itu juga menguap. Kan baju kalau dikeringkan terkena sinar matahari itu menjadi kering. Dari basah menjadi kering. Ya. Selanjutnya peristiwa mengembun. Mengembun terjadi saat gas mendingin dan menjadi cair. Contohnya mengembun, kira-kira apa? Titik-titik air keluar gas dingin. Terus lagi di daun. Ya, betul. Lanjut peristiwa menyublim. Menyublim terjadi saat benda padat langsung berubah menjadi gas tanpa jadi cair dulu. Itu contohnya Kapur barus yang diletakkan lama-kelamaan akan habis. Ya. Bisa diambil bukunya ya, dikeluarkan bukunya kita buat catatan singkat bersama-sama. Tadi wujud benda ada berapa? Ada Ada 3. Apa aja? Cair, padat, gas. Bisa sambil ditulis ya, anak-anak. Ya, Bu. Lalu perubahannya ada berapa? Perubahan wujud benda ada berapa? perubahan wujud benda. 6. Benda ada 6. Yang pertama Mencair. Cair menjadi Mencair. Itu Mencair. perubahan benda dari apa ke apa? padat. Dari padat ke Cair. Dari padat ke cair. Dari padat ke cair. Lalu yang kedua apa? Membeku. Membeku. Itu dari Cair ke padat. Pinter banget Mbak Nini. Ke padat. Lalu menguap. Menguap dari
ke padat. Mengembun dari padat. Dari air. Ya, udah ditulis belum anak-anak? Sudah. Ya. Kalau begitu ibu punya game singkat. Gamenya itu ibu berkata. Jadi kalau semisal ibu menyebutkan ibu berkata pegang pensil, nah itu kalian harus lakukan pegang pensilnya. Tapi kalau nggak ada ibu berkatanya, itu jangan dipegang. Oh ya, bisa. Berdiri. Aji mengantuk. Ya, bisa dimulai ya. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang mulut. Pegang telinga. Ya, ayo lanjut ya. Ibu berkata pegang hidung. Pegang tangan. Ya. Ayo. Bisa dilihat ya teman-temannya yang salah. Ya. Ibu maju, oke? Ibu berkata pegang pundak temannya. Cepat. Orang lagi ya. Ibu berkata pegang pinggang. Jongkok. Ibu berkata pegang pipi. Ibu berkata pegang telinga. Ibu berkata pegang kepala. Pegang kaki. Udah mau. Iya, udah pada semua. Kalau ibu minta 2 perwakilan dari kalian buat bisa dan kita. Ya. Boleh duduk, Bu. Ini bisa duduk. Duduk. Udah Bu. Bisa ditempelkan. Ya Bu. Selain itu ada apa nih? Tisu. Tisu nggak bisa. Nah, udah ini tinggal. Cepat kita. Bisa ya. Maaf. Ini contoh benda yang sudah dipelajari tadi. Ini sisir. Kira-kira sisir itu benda apa? Benda badan. Terus ini. Terus ini asap pabrik. Gas. Minyak. Cair. Kunci. Padat. Terus madu. Cair. Lalu ini bebek kentut. Ya, pinter banget ya anak-anak. Sangat pandai. Ibu berikan kalian tugas berkelompok. Nah, ini bisa dikerjakan ya. Gak mau. Iya, harus mau lah, kan sudah pintar. Ya, udah selesai belum? Ada kesulitan? Sudah. Kalau udah bisa maju ke depan. Saya. Nisa sama kelompok 2, siapa perwakilannya? Nabila. Ida. Ya bisa dipresentasikan satu persatu. Dari kelompok 1. Perubahan menjadi benda cair menjadi cair ke padat. Itu membeku. Cair
Kegas itu menguap. Ya, benar. Ada kegas menyublim. Daun kering menjadi daun basah yaitu mengembun. Ya. Padat kecair yaitu mencair. Ya, benar. Lalu kelompok 2. Kelompok benda-benda berikut ini sesuai dengan jenis wujudnya. Padat, mobil, jam, dan meja. Terus cair. Air, susu, air hujan. Ya. Terus uap air, asap rokok. Ya, berikan. Silakan duduk. Ya, Bu. Nah, Oke. Untuk tugas terakhir dari Ibu berikan tugas pribadi. Ini bisa dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. PR. Ya, buat kesimpulan Iya, Bu. pembelajaran kita pada hari ini yaitu perubahan wujud terjadi karena pengaruh panas atau dingin. Dengan memahami proses ini, kita bisa tahu bagaimana air, es, dan uap saling berkaitan di alam. Adakah yang mau dipertanyakan dari pembelajaran Ibu hari ini? Kalau anak-anak sudah paham, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apabila Ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.